Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para pemirsa dimanapun saja berada, alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 kami kedatangan seorang pakar ulama Aswaja. Saya kenal di mana-mana ini Kiai Singa Aswaja. Ini Kiai Haji Idrus Ramli. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kiai, terima kasih, selamat datang di tempat kami. Kita ini akan berbicara Kiai tentang meneguhkan kembali soal definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hari ini banyak yang mengklaim ya. Maka ma huwa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita akan mengurai, kita akan menjelaskan, dan setelah kita mengetahui, kita akan mengamalkan. Kira-kira demikian. Dipersilakan, Kiai. Jadi memang sekarang ini memang perlu kita meneguhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Menguatkan, memantapkan. Mengapa? Pada awalnya umat Islam Indonesia ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan Sufi. Ya. Belakangan ketika aliran-aliran minoritas ya, ada Wahabi, ada Syiah, Hizbut Tahrir masuk, akhirnya banyak masyarakat ini terpengaruh. Ya. Goncang. Apa benar kita ini Ahlus Sunnah, dan apa masih layak akidah kita ini dipertahankan? Di sini perlu peneguhan. Ya. Pertama dari aspek definisi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu definisinya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita mengambil dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggal nanti kalau aku sudah meninggal akan melihat banyak perbedaan. Kalau Rasulullah masih ada perbedaan pendapat yang kami tahu. Kalau Rasulullah sudah ada, gimana? Di sini Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau terjadi perbedaan pendapat seperti itu, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir. Dan golongan yang istiqamah dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini pengikut sunnah Rasul, jamaah ini artinya jamaahnya para sahabat, terutama khulafa'ir rasyidin. Atau di dalam hadis lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika Rasulullah SAW ditanya satu golongan yang selamat siapa, beliau menjawab ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti ajaranku, berarti sunnah, wa ashabi, dan sahabatku, berarti jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan jamaah para sahabat. Dan tentu kalau kita dengan kriteria sederhana ini, definisi sederhana ini, yang paling cocok dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita. Wahabi nggak cocok. Kenapa itu? Mengapa? Dari sunnah Rasul juga hal-hal yang mendasar mereka melakukan penyimpangan. Dari sunnah para sahabat mereka penyimpangan. Contohnya kita hari Jumat sekarang. Iya, iya. Nah, kita umat Islam ini azannya 2 kali. Wahabi ini azannya sekali. Sudah gak ikut. Iya, gak ikut apa? Sunnahnya para sahabat. Ini kan sunnah khulafa'ur rasyidin sejak masa Sayyidina Umar. Atau misalnya sholat tarawih bulan Ramadan kemarin. Kita tarawih ini 23. Sementara yang sebagian kelompok ini 11. Padahal yang 23 ini kan dari generasi khulafa'ur rasyidin. Sejak masa Sayyidina Umar. Ini kedua. Kemudian dari sunnah Rasul, bahwa Wahabi tidak mengikuti sunnah Rasul. Itu di mana? Konsep utama Wahabi
Itu tauhid bagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mengapa Wahabi bikin tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Tauhid rububiyah, uluhiyah ini tujuannya untuk mengkafirkan orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Iya, iya. Sementara tawassul, tabarruk, istighatsah ini kan ajaran Al-Qur'an dan ajaran baginda Rasulullah SAW. Berarti keluar dari sunnah. Keluar dari sunnah Rasul, karena tauhidnya untuk mengkafirkan orang. Tauhid rububiyah uluhiyah ini untuk mengkafirkan orang. Tawassul, bertabarruk, beristighatsah. Sudah gak sesuai dengan sunnah Rasul. Di mana dalam banyak riwayat Rasulullah SAW mengajarkan cara doa bertawassul. Ini disyirikkan. Ini kan gak sesuai. Nah, lebih dalam lagi dari itu, Wahabi ini mensyirikkan mayoritas umat Islam. Ini juga gak sesuai dengan sunnah. Mengapa? Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku gak khawatir kalian akan syirik sepeninggal. Artinya bahwa mayoritas umat Islam ini tidak syirik sudah ada garansi dari Rasulullah SAW. Rasulullah gak khawatir. Wa innama akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan pada kalian adalah soal dunia. Kalian berlomba-lomba atau memperebutkan dunia. Fatak tatilu. Kalian bertengkar, saling bunuh-membunuh. Fatahliku, lalu kalian binasa kama halaka man kana qablakum. Seperti orang-orang sebelum kalian binasa. Nah, bahwa mayoritas umat Islam ini tidak akan syirik sudah ada garansi dari Rasulullah SAW. Wahabi mensyirikkan umatnya Rasulullah, kan nggak sesuai. Nggak sesuai. Nah, bahwa Wahabi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada isyarat dalam satu hadis sahih. Riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Ahli Quran, ahli Quran, tapi hanya bisa baca, gak ngerti maknanya, kan baca aja ini. Iya. Baca Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alai, hingga ketika dia kelihatan indah karena Al-Qur'an. Berarti Qur'annya bagus. Hafal Qur'an. Suaranya merdu kalau jadi imam. Karenanya indah karena Al-Qur'an. Wa shara ridaan lil Islam. Dia menjadi penolong Islam. Mengapa penolong Islam? Jadi imam masjid, ngajar Al-Qur'an. Mungkin buka rumah tahfidz, ngajak orang kembali pada agama. Setelah begitu, karena modalnya hanya bisa baca Quran, tidak talaki, tidak belajar ilmu Al-Quran kepada para ulama, ya, akhirnya apa? Ghayyarahu ila masya Allah. Orang ini merubah Al-Quran, ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'adhah. Dia melepaskan dirinya dari Al-Quran, Al-Quran dia lempar, dia buang jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Dulu dengan pedang, sekarang pakai bom, pakai tembak di orang ISIS di Syria, di Irak. Wa ramahu bisyirki, dan menuduh tetangganya dengan syirik. Jadi ciri-cirinya tetangganya dituduh syirik. Karenanya dihalalkan darah. Nah, mengapa mereka merubah ajaran Al-Quran? Qurannya bagus. Siapa ini? Wahabi. Ya, dari sekian firqah-firqah ini, mulai tadi Kiai menyampaikan kan Wahabi. Kenapa? Wahabi ini apa karena ngaku ahli sunnah wal jamaah atau bagaimana? Wahabi ini memang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kalau Syiah ya memang nggak mengaku ahli sunnah. Kalau Syiah ngakunya apa? Ngakunya ya Syiah memang. Bilangnya Syiah. HTI juga nggak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mutahrir ini ikut akidahnya Mu'tazilah. Iya. Yang mengaku ahlus sunnah ini kan Wahabi, tapi nggak sesuai dengan sunnah. Makanya di sini kita jelaskan. Nah, ini tadi dalam hadis itu Wahabi bacaan Qurannya bagus, betul kan? Iya. Ini realita. Kedua, merubah ajaran Al-Quran. Dan betul memang mereka ini ketika berdalil ayat Al-Quran disampaikan itu tidak sesuai dengan makna. Ada contoh, Pak? Contoh,
Wahabi ini kalau ada orang istighatsah, tawassul, tabarruk, syirik. Kafir, syirik. Mengapa? Kata Wahabi, orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Orang musyrik berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekat. Nah, sama dengan kalian yang bertawassul, bertabarruk, istighatsah dengan Nabi, kan biar dekat dengan Allah. Itu sama dengan orang musyrik. Ini namanya merubah makna Al-Qur'an. Mengapa? Karena orang musyrik di sini memang menyembah mana bujuhum, menyembahnya kepada berhala. Kalau orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah, ibadahnya kepada Allah. Beda ya, jauh ya. Sangat beda. Dan mereka berwasilah. Nabi dan orang wali dan orang soleh itu dijadikan wasilah sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwalah kalian, hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Wasilah itu perantara. Nah, kita ketika membaca doa tawassul, ibadahnya menyembahnya Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika. Artinya ibadahnya kepada Allah memang, cuma tawassulnya aja melalui Rasulullah, dan itu memang ajaran sunnah. Ini dikafirkan. Wahabi cara mengkafirkan ini mentahrif, merubah ajaran Al-Qur'an. Bahaya ini, bahaya. Bahaya. Cuma kalau mengkafirkan nanti langkah selanjutnya menghalalkan tadi itu. Nah itu akhirnya umat Islam dibunuh. Nah, saya 6 hari yang lalu pulang dari Bima, ceramah di salah satu pondok pesantren di kota Bima. Cerita pada saya, karena di sebelahnya ada lembaga Wahabi. Kami ini kiai, kalau malam Jumat baca maulid, baca ini, sering ada batu bata nyasar dari belakang. Dilempar. Ini hadisnya. Untungnya mereka punya batu bata. Coba mereka punya bom, dilempar ke sini. Nah, gara-gara pemahaman dianggap musyrik tadi. Iya. Dan ini main lempar-lempar begitu ini kan memang apa? Caranya Abu Jahal dan Abu Lahab memang. Main lempar-lemparan. Jadi ada ayat tadi yang menarik Pak Kiai. Itu kan ucapan orang kafir. Iya, orang kafir artinya orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang bersyahadat, tidak syirik, menyembah kepada Allah, oleh mereka disamakan dengan orang musyrik. Sering-sering artinya mereka merubah ajaran Al-Qur'an. Ini banyaklah contoh-contoh seperti itu. Artinya apa? Wahabi ini untuk mengkafirkan, mensyirikkan, menyesatkan orang pakai Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an dirubah maknanya. Kalau Al-Qur'an nggak ada, pakai hadis, dirubah lagi maknanya. Kalau nggak ada hadis yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Ya. Akhir zaman nih Pak. Ya. Apakah pernah memang fenomena Wahabi ini pernah diperingatkan oleh Rasulullah? Nah, hadis tadi itu kan dari Rasulullah SAW. Innama atakhawwafu alaikum. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu. Aku takutkan pada kamu. Rajulun qara'al Qur'an. Seorang laki-laki yang baca Quran. Artinya kita semua akan baca Quran. Berarti ini Qurannya bagus. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih. Hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Artinya di akhir zaman namanya aliran sesat itu gak harus anggotanya atau pimpinannya harus pakai tende, pakai tato, gak harus begitu. Kadang-kadang Qurannya bagus. Tampilannya Islam gitu ya. Malah wasara ridaan lil Islam, dia menjadi penolong Islam. Ngajak kembali pada agama. Tapi karena gak ada modal ilmu, ghayyarahu ila masya Allah. Dia rubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ini contoh. Ini contoh lain ya. Wahabi merubah Al-Quran. Saya pernah dialog sama Wahabi di Denpasar. 2009. Kata Wahabi itu tahlil itu haram. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan? Al-Quran. Loh, mana Al-Quran? Saya ini di pondok lama, belajar tafsir sama kiai saya. Nggak pernah ada penafsiran, apalagi ayat yang mengharamkan. Ada. Mana? Kata dia,
ayat 2 surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya di antara. Nah, ini kan nggak ada hubungannya dengan tahlil, tapi kata mereka mengharamkan tahlil. Loh kok bisa? Kalau ayat ini nggak ada hubungannya, nggak ada. Loh gimana? Ayat ini spiritnya kita ini bagus-bagusan amal. Sementara orang yang tahlil itu kan maunya banyak-banyak zikir, itu nggak bagus, makanya haram. Loh, saya bilang sama dia, sejak kapan banyak itu menjadi lawannya Pak? Kalau ayat ini spiritnya bagus-bagusan amal, berarti yang dilarang kan yang jelek, bukan banyak. Ya. Karena bagus itu lawannya jelek. Ya, saudara kok membenturkan bagus dengan banyak? Kan nggak rasional ini. Hatta anak kecil nggak seperti ini caranya. Iya sih, Pak. Justru zikir semakin banyak semakin bagus. Karena di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsir. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini mama, ini bilang masalah zikir semakin banyak malah haram. Ini kan namanya saudara ini pakai propaganda kembali kepada Al-Quran, tetapi pada intinya menghancurkan Al-Quran dari dalam, merobohkan ajaran Quran dari dalam. Kiai, Ini Wahabi memang, makanya Wahabi ini sangat bahaya. Kiai, ini kira-kira katakanlah orang awam, Pak, membedakan ini Wahabi atau bukan dari sisi akidah atau tauhid, apa yang membedakan? Karena sekarang begini misalnya, ada ajaran Pak Kiai, Ainallah fis sama. Itu merajalela ini Pak. Nah ini Kiai bagaimana menjelaskan? Itu Wahabi itu. Yang mana? Yang mana? Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya ini kan sifat wujud. Apakah Allah ada wujud? Sejak kapan kidam tanpa permulaan? Sampai kapan baqa? Maha kekal, maha abad. Iya. Seperti apa mukhalafatul halal? Tak serupa dengan apapun perkara. Alamatnya di mana? Qiyamuhu binafsi. Berdiri pada zatnya sendiri. Artinya nggak butuh pada tempat, nggak butuh pada yang mengatur atau menciptakan. Kalau Wahabi beda. Allah ada. Sejak kapan? Mereka nggak punya konsep. Sampai kapan nggak punya konsep? Di mana? Seperti apa? Kalau tanya seperti apa? Ya Allah itu mukhalafatul hawaditsi, tapi tak begitu mukhalaf. Mengapa? Ada mirip-mirip. Dalam Wahabi itu Tuhan tuh mirip laki-laki, masih muda, belum berjenggot, tingginya 30 meter. Nah, ini mirip akidahnya Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan seperti laki-laki, sudah tua, janggut, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Yahudi Tuhannya lebih tua daripada Tuhan Wahabi. Makanya disingkat Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Wahabi adiknya Yahudi. Tapi ini alamatnya di mana? Di langit. Ada yang bilang di arsy. Langit keberapa itu? Sebagian Wahabi ada yang bilang langit pertama. Ada yang ada di arsy. Ada yang di atas arsy. Ada yang di atas arsy lagi. Ada yang di atas kursi. Beda pendapat mereka. Jadi Tuhannya saja nggak jelas ya? Iya. Lagi pantang parah kalau begitu. Jadi begini Pak, ini penting karena ini media ini untuk menyampaikan pencerahan kepada masyarakat agar kita ini terhindar daripada akidah orang Wahabi, terhindar dari Syiah, terhindar dari liberal kan gitu lagi, terhindar dari HTI. Tadi jelas sekali menjelaskan. Nah, dalam hal ini saya mohon pencerahan. Kira-kira masyarakat apa yang perlu diperkuat? Masyarakat ini harus kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan istiqomah mengikuti ajaran-ajaran yang ya. Seperti tahlilan, maulid, yasinan, ya. Dan akidahnya wujud qiyam baqa. Tarawih 23, agar Jumat 2 kali. Kalau Jumatan khotibnya ada tongkatnya. Ya gitu-gitu. Biar kokoh dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persoalan dalil serahkan kepada para ulama. Serahkan pada ulama ya. Subhanallah, luar biasa ini kita bersilaturahim dengan Kiai Idrus. Kiai Idrus Romli ini insya Allah ilmunya terus akan sambung kepada para ulama. Karena saya tahu ini Kiai Idrus Romli ini adalah alumni daripada Pondok Pesantren Sidogiri ya.
Sidogiri ini adalah pesantren tertua. Ini lebih dari 300 tahun Pak Kiai. Masya Allah begitu. Dan saya termasuk juga, dan alhamdulillah Beliau ini kakak kelas saya. kakak kelas dalam kelas ya. Dalam ilmu rupa-rupanya beliau ini belajar. Dan saya begini Pak Kiai, saya tahunya dulu, saya waktu mondok, Kiai Idrus ini tinggalnya di perpustakaan. Jadi hari-hari itu baca kitab, beda dengan saya kan bacanya koran. Kiai Idrus itu baca kitab tiap hari. Sehingga mohon maaf, kalau semua itu di luar kepala, karena memang sejak mondok, kita tahu pesantren Sidogiri itu perpustakaannya paling besar Pak Kiai saya anggap. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau ini meneguhkan kembali kepada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tadi disampaikan perkuat sifat 20 Pak Kiai ya. Sifat wujud kita merokok. Dan yang terakhir mungkin perkuat juga amaliyah yang biasa kita lakukan di kampung itu. Dan itulah lambang kita itu sedang mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah. Kiai, cukup kira-kira ya. Ya. Dan kita sambung dalam kesempatan yang mau lain. baca khutbah ya. Hari terlambat ya. Ya. Terima kasih Kiai atas kehadirannya. Jazakallahu ahsanal jaza. Para pemirsa, saya cukupkan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.